non spesifik dan spesifik bisa saja jadi satu, atau sudah mulai spesifik aja, jadi akutnya saat itu aja. Kemudian sampai diberikan proses penyembuhan, yaitu biasanya diberikan obat, atau kita sudah melakukan terapi nek flu, biasanya kamu ngasih apa namanya, minum anget, ngombe mangan kencur kan, nonton nek watu, itu sudah mulai tahap pemulihan. Kenapa nek flu kok ngombene jeruk karo panas? Karena sebenarnya kalau kenanya virus itu nggak perlu antibiotik. Antibiotik itu diberikan ketika memang tubuhmu itu kemasukannya bakteri. Cuman makanya influenza, virusnya influenza aja, biasanya kan langsung cukup minum air hangat plus makan makanan asam, karena virus itu tidak tahan asam dan suhu tinggi. Virus influenza. Beda ketika kena faringitis, infeksi faring, kena bakteri dan lain-lain, ya butuh antibiotik. Makanya cirinya apa, 3 hari nggak sembuh-sembuh, ya kemungkinan besar itu adalah bakteri. Kalau nek virus ya istirahat cukup. Makanya nek COVID ini ya kan, tapi memang pas Delta itu langsung dikai ya azithromycin, ya langsung dikai antibiotik. Obat yang terus harganya melonjak itu azithromycin, dia diminum selama 5 hari berturut-turut. Itu jenis antibiotik. Pas ini COVID Delta loh, itu jadi obat yang hits. Terus akhirnya beberapa apotek nggak berani mengeluarkan tanpa resep. Memang harusnya antibiotik itu harus pakai resep seharusnya, tapi di Indonesia kan ora ya. Kamu beli amoxicillin aja nggak usah pakai resep kan bisa, ya kan? Kan pas kemarin COVID Delta itu karena ternyata di rumah sakit obatnya jadi berkurang kan stoknya, sampai kekurangan obat kan. Terus akhirnya kan tidak boleh ada penjualan bebas. Memang itu sampai nah itu memang harus butuh, karena virusnya bermutasi. Di awal itu pas COVID awal itu kan nggak sampai di antibiotik, tapi bukan sing azithromycin yang dosis tinggi gitu loh. Enggak. Nah, bagaimana apa saja di rantai namanya aja rantai, pasti kan ya menyatu. Ada apa saja di rantai pengendalian infeksi? Yang pertama adalah agen infeksinya. Yaitu apa? Ya mikroorganismenya. Agennya kan mikroorganisme. Yang menyebabkan infeksi kan mikroorganismenya. Bisa bakteri, virus, jamur, atau parasit atau protozoanya itu. Kemudian ada reservoir atau reservoir. Jadi sumber mikroorganismenya, di mana mikroorganismenya itu hidup atau patogen. Bisa dari manusia kan, berarti makanan, air, serangga, dan benda lain. Benda bisa, berarti nggak harus ke mikroorganisme. Semakin kesini itu mikroorganismenya semakin pinter ya. COVID itu, virus apa namanya, beberapa virus kan ketika dia nempel di benda itu kan mati ya. Jadi di suhu luar itu dia mati. Tapi COVID itu kan kemarin enggak. Dia misalnya ada orang kena COVID, kemudian dropletnya nempel di meja atau yang lain, kemudian misalnya tanganmu mengenai meja itu, terus kamu kontaminasi, yaitu makan tanpa cuci tangan atau apa, atau menyentuh area tempat masuknya mikroorganisme, kan menular juga kan. Berarti kan dia sumber mikroorganismenya tidak manusia ke manusia juga, tapi bisa dari benda. Tapi memang perantaranya, dia hanya sebagai perantara, tapi reservoirnya awal adalah sumbernya manusia. Tapi sumber awalnya katanya si kelelawar, yang nggak tahu nih itu. Kan belum ada penelitian yang sahih mengatakan bahwa memang awal COVID dari kelelawar, itu kan disinyalir. Arti juga kan. Sing cacing pita itu kan jelas Tania solium itu memang dari babi ya, karena memang sudah ada penelitiannya. Kemudian yang ketiga adalah portal of exit atau jalan keluar.
Jadi mikroorganismenya hidup di dalam dari reservoirnya itu, kemudian menemukan jalan keluar dari reservoir. Jadi misalnya dari benda, dari bendanya kemudian masuk melalui jalan masuknya dalam tanganmu, ke mulutmu. Atau misalnya kontak kamu, jalan keluarnya kan reservoirnya sumber mikroorganismenya manusia nih. Kemudian kena COVID, ngomong, jalan keluarnya misalnya lewat mulut, ya keluar tuh melalui droplet. Kemudian jalan masuknya mana? Mungkin hidungnya orang yang diajak bicara, mungkin dari mulutnya juga. Kemudian cara penularan, kuman penularan berpindah dari orang lain dengan berbagai macam cara, yaitu kontak jelas. Kontaknya bisa apa? Bisa melalui oral, ngomong-ngomong, fekal, kulit, atau darah. Karena HIV/AIDS, ya kontaknya apa? Itu kan melalui cairan, bisa darah, sperma, atau air liur. Air liur dalam artian ciuman, kissing. Jadi kalau kamu sentuhan HIV/AIDS cuma kontak sentuhan, ya nggak tertular. Karena dia kontaknya, penularannya atau kontaknya melalui cairan. Kecuali bersalaman terus melakukan hubungan seksual. Nah, itu terjadi kontak sperma, sperma kalau cairan vagina, nah, itu tertular. Kemudian COVID ini kan melalui droplet. Jadi cara penularannya droplet, entah itu dropletnya pas ngomong atau kamu sentuh dropletnya gitu. Kemudian portal masuk, jadi masuknya si mikroorganisme ke dalam tubuh yang terinfeksi. Biasanya adalah melalui kulit atau area-area yang terbuka, kayak misalnya COVID ini kan area-area yang terbuka, ya mulut, hidung, kelopak mata, atau misalnya DM ada luka, ya lukanya itu adalah jalan masuknya mikroorganisme. Ada luka di situ, ya dia tempat untuk masuk mikroorganisme cepat. Kemudian daya tahan hospes atau manusianya, jadi imunitasnya itu bisa mengendalikan infeksi. Jadi kerentanannya tergantung imunitas masing-masing. Jadi ini antar individu itu berbeda ketahanannya. Nah, bagaimana mengendalikan infeksi? Cara mengendalikan infeksi bagaimana? Ada beberapa, salah satunya adalah dengan sterilisasi. Sterilisasi ada metode panas lembab, yaitu bertekanan pakai autoclave itu. Mungkin pernah lihat alat sterilisasi sing autoclave, jadi bertekanan kayak ono UAP ngono kae. Ini biasanya di rumah sakit gede atau di rumah sakit biasanya. Tapi sekarang ada kok dijual autoclave yang harganya ramah di kantongnya orang ya. Jadi tapi kecil bentuknya, biasanya mantri-mantri di rumah atau apa gitu. Jadi sterilisasi autoclave atau uap bertekanan. Kalau nggak ada uap gimana? Metode panas lembabnya pakai air mendidih. Kamu kalau punya adik misalnya terus jote di godok nggak air mendidih, itu adalah proses sterilisasi dan pengendalian infeksi untuk membunuh mikroorganisme. Karena tadi mikroorganisme dia nggak secara temperatur, dia nggak seneng di tempat yang memang dia nggak seneng dengan suhu mendidih atau suhu panas, suhu tinggi. Itu contoh sterilisasi sederhana dengan air mendidih, paling gampang. Besok kamu kalau misalnya jadi Bu Mantri atau Pak Mantri, awal-awal buka praktek atau lagi home care keliling-keliling gitu atau panggilan, kan mungkin untuk beli sterilisasi agak mehong ya, agak mahal misalnya. Kok urung uangnya misalnya belum cukup atau belum bisa beli, pakai aja sterilisasi sederhana, digodok dandang alatnya. Nah nanti bisa Mbok
padukan dengan panas kering, yaitu sterilisasi udara panas. Itu nek kene di kampus itu pakainya itu alat, tapi pakai alat sih, alat sterilisasi sing kayak ovennya lho kotak. Itu udara panas kan masuk situ kayak oven ngono kuwi, keluar ya panas, sudah steril itu. Tapi misalnya nggak punya ya dibakar pas di pemajaran atau dibakar. Jadi alatmu mau siram alkohol terus dibakar. Tapi itu ada kerugiannya, yaitu cepat berkarat alat-alatnya. Kecuali alatmu saka Jerman. Ya alat-alat kedokteran dari Jerman kayak pinset, kemudian instrumen itu awet. Dibakar dia korosifnya itu lebih lama dibandingkan alat-alat produksi Jepang dan Indonesia. IKEA itu kan Indonesia ya, nasional lah. Jerman itu awet alatnya, tapi memang mahal. Namun ringgitnya kan 200 sampai 300 lah, sampai 500-an lah paling mahal, tergantung isinya kan. Bisa untuk sak paket. Nah, alat Jerman ini paling siji sak pinset 200.000. Tapi memang dia kualitasnya bagus. Jadi ketika dibakar itu korosifnya lebih lama. Kemudian pengeringan bisa dipadukan dengan pengeringan. Jadi sterilisasinya dengan pengeringan. Sebenarnya misalnya ini digunakan orang-orang zaman dulu ya, ketika mengeringkan makanan itu sebenarnya ya proses sterilisasi, kecuali pas mengeringkan di tengah lapang kemudian di ayam proses steril gitu. Tapi sekarang kan kalau nggak salah di tempat produksi kayak kerupuk dan lain-lain, ketika nggak ada panas dia kayak dimasukin oven kan, dikeringkannya. Itu kan sebenarnya metode sterilisasi. Cuman neng kono didetekke metode pengeringan. Nah, besok kalau nggak punya alatnya, Bu, kasanya gimana? Itu kan juga tempat mikroorganisme. Ya bawahnya dandang, kasih air. Pinsetmu, bak instrumenmu leboknya dandang sing ono aire kuwi sampai mendidih kan. Kasih sarangan, atasnya baru kasih kasa. Kasanya dibungkus nganggo kertas sterilisasi ya loh. Kan dijual di alat-alat kedokteran. Terus saya gitu waktu perawat-perawat luka, saya mah orang. Silahkan kalian saja. Kan lumayan nanti kamu bisa mengembangkan diri. Sekali perawatan luka kan sekarang 100 paling murah. 100 biasanya tonggo dewi. 100 saya keterawopongan. Kamu butuhnya kan kasa dan lain-lain. Kalau ada dia misalnya dia mau metode modern kayak ozon dan lain, tinggal buat tambahin biaya kan, itu di luar itu kan, itu bisa jadi omsetmu, pemasukan. Nurse trainer itu kan gue, nurse entrepreneur itu. Kemudian pakai radiasi, jadi radiasi ultraviolet atau pakai sinar X, itu juga proses pengendalian infeksi, bunuh mikroorganismenya kan dibunuh tadi, misalnya dipijat dan lain-lain disinar. Karena kan banyak ya dijual alat-alat sinar, ini Shopee we ono alat sinar, sinar X ki ono. Nah, warna iseng-iseng ya nggak tahu itunya. Cuman hati-hati ketika menggunakan radiasi sinar ultraviolet. Kan kita nggak tahu seberapa lama, kan harus ada ilmunya. Biasanya yang pakai fisioterapi itu untuk fisioterapi dada dan lain-lain, itu dia pakai, atau pasien-pasien stroke kan menurut. Jadi untuk melemaskan otot-otot dan membunuh mikroorganisme yang di situ dipakai sinar X. Dan filtrasi, yaitu penyaringan. Jadi proses penyaringan itu juga salah satu pengendalian infeksi. Tubuh kita itu kan sebenarnya secara sudah diciptakan oleh Gusti Allah dengan sedemikian rupa dan sesempurna mungkin ya. Kan ada filtrasi, filter. Ketika masuk hidung, itu kan ada bulu-bulu hidung. Itu kan tugasnya filtrasi. Misalnya ono debu yang mengandung mikroorganisme, entah itu bakteri, entah virus, sekolah luar kan, masuk itu kan disaring dari situ. Kamu bisa bersin, nek ono benda asing kan, jadi mikroorganisme asing belum sampai masuk udah bersin misalnya, atau debu ditampung di situ terus airnya numpuk dari kotoran, itu kan sebenarnya penyaringan, filtrasi. Itu proses pengendalian infeksi
cara alamiah yang dilakukan oleh tubuhmu. Makanya itu ya bentuk rasa syukur harusnya. Sekecil itu tuh memang sudah diperhatikan. Kemudian membersihkan fisik, contohnya apa? Cuci tangan. Itu kan proses pengendalian infeksi, membersihkan fisik. Mandi. Ada yang nggak senang mandi di sini? Terasa semenjak COVID tuh jadi senang mandi kok, teman. Si mau naik kemprah jadi serepet. Atus, anggar metu, bermetu atus. Ora disemprot. Atau cuci tangan, biar tahu cuci tangan. Mencuci tangan angel. Karena membersihkan fisik paling sederhana ya cuci tangan. Kayak gitu cepai. Dulu apa ya cepai enggak kan? Nah sekarang ini. Jadi itu adalah memang proses pengendalian infeksi. Kemudian bahan kimia. Contohnya apa? Disemprot. Kamu itu kan nyemproti kemarin tuh waktu corona itu anggar masuk nih di tempat opong kan terus disemprot ya dulu. Ya kayak disterilisasi alami. Tapi terus kan akhirnya ada yang protes kalau masuk mata sakit. Soalnya bahan kimia yang digunakan kan ya memang bahan-bahan yang mudah aja. Atau kemarin yang sederhana nek ngomongku nganggo kuwi kayak rinso, bipol, campur terus semprot ke keliling. Itu kan bahan kimia yang menggunakan bahan kimia. Itu proses pengendalian infeksi juga. Pakai yang sederhana. Kalau lebih modern ya pakai memang ada bahan kimia untuk menyemprot itu. Nah, bagaimana pencegahan penularan infeksi? Saya nggak akan menjelaskan jenis-jenis infeksinya, kayak infeksi nosokomial, kemudian human itu HAP, itu besok kan dijelaskan. Kemarin saya tanya di kelas A, saya pertama kalinya aja di kelas A. Sudah jelas kan infeksi nosokomial? Kayaknya udah di keperawatan dasar, oh iya, memang harusnya di keperawatan dasar. Cuman saya pencegahannya atau mikroorganismenya, masuknya mikroorganisme kemudian jadi infeksi. Nah, bagaimana pencegahan penularan infeksi? Kalau kita bicaranya ke keperawatan, berarti kan yang dicegah itu penularan nosokomial, kan? Infeksi nosokomial, yaitu infeksi yang didapatkan di rumah sakit. Karena kamu besok kerjanya di rumah sakit. Bagaimana cara rumah sakit itu? Yang pertama adalah membatasi transmisi organisme diri antar pasien. Diri atau antar pasien. Jadi kita sebagai perawat ke pasien atau pasien ke kita. Dengan cara apa? Cuci tangan, pakai handscoon, tindakan septik dan aseptik. Contohnya apa? Kemarin kan pakai APD level-level itu. Level 1 sampai dengan level 4. Kalau kemarin minimal level 3. Kakak tingkatku yang praktek di rumah sakit itu kan nggak APD level 3. Tapi terus turun-turun dari level 2. Jadi itu salah satunya untuk pencegahan infeksi. Jadi pakai APD, paling sederhana yaitu handscoon dan masker. Makanya besok kalau di rumah sakit, mesti kan nggak handscoon nggak masker dewi. Karena itu yang paling boros kebutuhannya. Namun rumah sakit itu menyediakan kecuali handscoon steril. Biasanya disediakan, tapi kan nggak semua tindakan harus pakai handscoon steril. Paling hanya untuk GB atau pasang NGT gitu. Itu handscoon steril. Tapi selebihnya pakai handscoon non steril. Biasanya kan gue dewi. Misalnya kalau saya bimbing kelompok, bukan tak suruh individu bawa, tidak larang pakaian. Sak kelompok siji, gue bareng-bareng. Ditulisi, Aisyah, gede minggu nih, per dosen sekune. Benar tinggu, mahasiswa dari institusi yang lain. Dan kamu juga jangan ngambil punya mahasiswa institusi yang lain juga. Gue pokelan, jiko. Kemudian teknik septik dan aseptiknya. Jadi bagaimana cara cuci tangan sterilnya. Kalau di kamar bedah ya cuci tangannya harus steril. Setelah cuci tangan ya nggak boleh nyentuh perannya. Biasanya kan kita pakai siku. Tapi kalau misalnya cuma GB gitu kan nggak apa-apa nyentuh. Tapi kalau di kamar OK biasanya dia kerannya sing dawa kayak neng itu loh. Saya neng di ruang IGD gitu. IGD atau mana ya?
enggak semua ruang di mini hospital. Atau nek sesuai rumah sakit ya tiap troli tindakan pasti ada handcraft. Karena setiap apa kita cuci tangan. Habis ngapain cuci tangan? Habis injeksi satu pasien cuci tangan, cuci tangan. Kemudian mengontrol resiko penularan dari lingkungan. Bagaimana caranya? Ketika misalnya COVID kemarin ketika masuk ke ruangan, kan lingkungannya masuk ke kamar pasien yang COVID, itu kan lingkungannya wis terkontaminasi. Kamu masuk itu kan harus pakai APD yang level. APD benar-benar APD yang pakai hazmat kayak gitu. Bahkan di beberapa puskesmas sekarang nggak ada hazmat, dia pakai itu jas hujan ya, jas hujan kayak gitu. Yang lucu saya pernah uji kemarin karena mahasiswa daring ya, uji kakak tingkatmu pemakaian APD level. Bu, nggak ada hazmat dan itu yos modifikasi boleh. Dia nggak punya hazmat, nggak punya kacamata steril yang gede itu, nggak punya penutup wajah, penutup kepalanya itu, sama itu dia pakai jas hujan, pakai helm, kayak kacamata hitam. Saya tuh menguji antara geli mau ketawa, tapi kreatif, iya. Dia pakai masker, yang benar-benar nyata cuma maskernya dia main handscoop. Selebihnya dimodifikasi, modifikasinya tanaman, ya gimana Bu nggak punya alatnya ya wis. Terus helmnya ditutup gini kan udah kayak itu ya, kemarin itu. Cuman kalau di rumah sakit ya nggak pakai helm juga, pakai itu. Cuman ada memang yang kemarin memang modifikasi nih, ini puskesmas dipakai itu kok jas hujan. Karena kekurangan hazmat. Itu salah satu untuk mengontrol resiko penularan dari lingkungan. Kemudian melindungi pasien dengan menggunakan antibiotik, nutrisi yang cukup dan vaksin. Pasti diberikan antibiotik nek kena mikroorganisme, kemudian nutrisinya harus cukup. Makanya pas COVID aja kamu kan terus ono tagline ya lupakan diet sejenak, yang penting sehat ya orang ngono ya. Manganmu ya mangane sembarangan ra ono gisine ya. Piye nutrisinya adekuat. Seblak enak ya, tapi nutrisinya kan nggak adekuat ya. Ya proteinnya ada dari telur, karbohidratnya ada ya dari kerupuk itu ya. Tapi kan tingginya karbohidrat gitu. Jadi nutrisinya harus cukupi gitu. Kemudian vaksinasi. Vaksinasi ini nggak cuma saat COVID. Vaksinasi itu udah dari dulu digalakkan. Termasuk yang paling dasar adalah 5 imunisasi dasar. Imunisasi itu loh. Itu kan vaksinasi, termasuk pencegahan penularan infeksi itu 5 imunisasi dasar. Sing adik-adikmu DPT, hepatitis, DPT difteri itu loh. Kan kok difteri pertusis, campaan gue. Kemudian nanti TB, BCG itu kan melindungi dari TB. Nah itu kan wajib, ya udah wajibkan itu. Cuman ada di Indonesia itu susah, karena ada beberapa memang yang golongan anti vaksin. Ya itu nggak masalah, itu besok termasuk tugasmu itu ketika memberikan Pempes. Kakak tingkatmu dulu pernah praktek di area sini lah, di area Solo, salah satu wilayah Solo, yang dimana pemukiman warganya itu mayoritas berjenggot gede. Kita kan juga Muhammadiyah ya, Muslim dan penutupnya gede. Cuman di situ wilayahnya pakai cadar. Hampir semua rata-rata yang penduduknya katanya pakai cadar. Terus nanya kegiatanmu apa? Posyandu Bu, mau posyandu. Posyandu sebenarnya nggak ada, tapi kita mau galakkan. Penkes apa? Ya kan ya yang dasar ya, kita memberikan Penkes edukasi terkait vaksin ya, 5 imunisasi dasar. Nah, posyandu balita kan ya ngai vaksin ya, kerjasama karo puskesmas ngai vaksin ya. Itu yang ngasih yang datang itu dikit banget, sampai door to door kayak gitu. Dan itu kanunnya karo mereka berargumennya banyak lah, terus akhirnya
kita pakai kesehatan ya sudah, kalau yang penting kita sudah mengedukasi. Pilihan itu kan terserah pilihannya ya. Nek rumah sakit ya mau inform konsen, menolak dan lain-lain. Tapi kalau ini ya kalau dia menolak ya sudah. Tapi tugas kita adalah memberikan edukasi. Silakan kasih edukasi, nggak apa-apa. Nah mereka ngeipen kese vaksinasi karo apa jenenge kuwi itu loh kontrasepsi. Kan yura ya mereka nggak cocok gitu. Iya kan? Kontrasepsi ya mereka nggak pakai kan. Anak itu nganu kan rezeki, ngono kan anggapannya nggak ada. Jadi kalau seperti itu gimana Bu? Nggak usah kami edukasi, ya tetap kami edukasi nggak apa-apa. Tapi misalnya menolak ya sudah. Tidak. Tapi kamu punya argumen juga. Nek mereka pakainya dalil ya kamu harus pakai dalil juga gitu. Pakai ayat Al-Qur'an. Makanya salah satu kelebihanmu yang visimu kan anak ya akhlakul karimah. Nah, salah satu ya aplikasi. Kemudian nek sesuk kamu kerjane area Solo ini kan banyak orang itu boleh kamu memberikan edukasi seperti itu. Ya pakai dalil pun nggak apa-apa. Bahwa memang oleh kok vaksin ini. Kemudian membatasi resiko infeksi endogen dengan meminimalisir prosedur invasi. Berarti nggak boleh nyuntik, nggak boleh operasi dong, Bu. Boleh, tapi minimalisir. Makanya sekarang itu kan teknologi semakin berkembang. Kalau dulu operasi itu kan invasif banget ya. Jadi insisinya ya misalnya usus buntu atau appendektomi itu kan di ya, area perut yang diinsisi kan agak panjang sampai keluar ususnya atau sampai ketemu usus buntu. Sekarang kan ada laparotomi, laparoskopi. Jadi cukup kecil aja invasifnya atau insisinya, kemudian dimasukin alat. Nanti dari layar monitor kita udah lihat, oh ini ketemu di appendiktum. Terus tinggal ngasih gunting kecil itu, terus dipotong. Jadi invasifnya itu minimal. Katarak aja sekarang udah nggak opnam kan? Katarak, operasi katarak datang, selesai pulang. Ada 1 jam. Pernah nganter mungkin orang operasi katarak gitu. Itu kan cepet, nggak ada opnam kan. Malah sekarang main ada day surgery kan, 1 hari pulang. Karena banyak teknologi invasif yang untuk minimalisir. Karena apa? Semakin insisinya atau lukanya itu dibuka atau kulitnya terbuka, ya semakin besar kemungkinan mikroorganisme itu untuk masuk. Sehingga diminimalisir. Salah satunya. Kemudian pengawasan infeksi, identifikasi penyakit, dan mengontrol penyebarannya. Contohnya apa? Di rumah sakit, pasien TB nggak mungkin dijadikan satu sama penyakit tidak menular. Mau TB itu menular. Ya pasti jadi satunya dengan penyakit menular. Jadi satu bangsal sendiri atau satu ruangan sendiri. COVID ini nggak mungkin dari kesiji karo penyakit biasa. Pasti di ruang isolasi. Nah itu salah satu mengontrol. Termasuk penunggu. Kan dibatasi penunggu 1 sampai dengan 2 orang, nggak usah ada dari dulu gitu. Cuman kan orang Indonesia ngeyel ya, kayak piknik di rumah sakit. Saya pernah uji mahasiswa, loh kok ada adiknya, ada bapaknya, sekeluarga nih. Lah gimana Mbak, nggak ada yang jaga kok di rumah? Ya udah mau gimana? Tapi di beberapa rumah sakit besar itu nggak boleh, dan misalnya boleh pun harus tanda tangan. Jadi ketika terjadi sesuatu sama anggota keluarganya yang tidak diperkenankan itu, dia tidak menuntut rumah sakit. Jadi misal kena penyakit nengono atau terjadi sesuatu, ya dia nggak nuntut. Karena kan bukan izin kita, bukan atas izin kita. Itu salah satu kontrol. Termasuk juga orang yang membesuk atau berkunjung, kan harusnya dibatasi dan ono jam besuk ya kan, nggak setiap waktu. Jadi orang pas tindakan, buka luka, ngasih prosedur invasif, untuk resiko tertularnya kan lebih tinggi. Itu jadikan jam besuk. Jam besuk itu di luar tindakan. Tapi nih orang Indonesia ya ora, ya tetap gue sak kopi. Terus
sak wayah-wayah terang mana nesu lah gimana udah jauh-jauh sampai sini kok nggak boleh biasanya yorak nyala karena rasa ingin termasuk pengawasan infeksi jadi identifikasi penyakit dan pengawasan infeksi sampai sini ada yang ditanyakan sing online ada yang ditanyakan nggak 23 tambah berapa itu las ya 40 kalau nggak ada silahkan ini kamu bagi 4 kelompok kemudian kelompok 1 bikin tadi apa ya virus resum aja kelompokan kelompok 1 bakteri 2 virus 3 parasit 4 fungi ini yang tumbuh di manusia aja ya yang kamu jelaskan misalnya jenis bakteri apa yang kamu bakoli ada di usus besar kemudian E. coli penyebab diare gitu nah strukturnya kan kemarin sudah tak jelas gitu boleh kamu tambahin strukturnya yang nggak usah banyak-banyak bakteri, virus, parasit, fungi urut absen aja nanti diupload di e-learning yang semua ngupload tapi cover depannya ditulis nama kelompoknya paham? Jangan melebu rasa mbok ngandani yang nggak masuk nanti ada tugas sendiri okay. Bu Ida izin bertanya. Untuk tugasnya itu kan tugas kelompok, berarti itu nanti kita membuatnya bentuk makalah, Bu. Ini udah nama asli semua ya? Aja metu sik, tak screenshot. Karena dari kemarin banyak yang nggak masuk kayaknya. Yang online jelas tugasnya dikumpulkan nanti sore. Ya hitung Senin resum Senin besok ya besok malam Terus saya ya besok maksimal itu nggak bisa 002359 ya urut absen urut absen aja
ini ada yang tanya nih. Ya? Apa? Resum. Resum diketik. Ini ada temanmu ada yang nanya. Assalamualaikum Bu Listiana, nanti tugasnya resum biasa kan Bu, bukan resum bentuk makalah. Ya resum biasa kok. Kumpulkan maksimal besok melalui e-learning. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Ya.